kemarin ke puncak Karla ngapain aja di sana? Sini, cerita. Karla ngapain aja di puncak? Iya, Ayo. tua kakaknya. Kakeknya kenapa? Kakeknya kenapa? Orang kakaknya jagoan doang. Jago apa kakeknya? Jagoan. Orang picek doang. Kenapa, Paman? Ini apa yang Karla bicarakan Paman tuh nggak ngerti gitu loh. Wajar kok. Sekarang gini ya, anak-anak seumur Karla emang kadang-kadang tuh bahasanya suka sulit dimengerti. Iya, tapi kok anak tetangga saya kok udah pinter ya bicaranya ya? Kita nggak boleh samain setiap anak karena memang kemampuan berbahasa setiap anak itu berbeda-beda ya. Makanya hari ini nanti akan kita bahas bersama dengan seorang pakar. Iya. Iya, tapi aku nyapa pemirsa dulu ya. Halo pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Pada episode kali ini nanti kita akan membahas seputar kecerdasan berbahasa pada anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan narasumber kita seputar topik kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, mari kita mulai obrolan kita seputar tema kita kecerdasan dalam berbahasa. Karena sudah hadir pakar kita, seorang narasumber bernama Bapak Candi Rasidi, seorang kepala sekolah. Apa kabar Pak Candi? Kabar baik, Sehat, terima kasih Andy, sehat. Oke, Pak, ini mungkin yang pertama-tama ingin kita ketahui sebenarnya gini Pak. Pada usia berapa sih seorang anak ini dapat berbicara dengan kalimat yang jelas? Karena kan kadang-kadang kita suka mendengar anak yang berbicara tapi sebenarnya kita nggak tahu artinya apa. Atau mungkin sudah mengeluarkan kalimat tapi kita masih nggak bisa menangkap kalimatnya dengan jelas. Betul. Nah jadi pada usia berapa Pak seorang anak tuh bisa mulai berbicara dengan jelas? Iya, sebenarnya untuk kecerdasan berbahasa pada anak itu memang mengalami beberapa periode ya. Jadi ini memang seru karena banyak orang tua yang kadang-kadang belum apa-apa sudah panik, sudah apa dan sebagainya. Yang pasti mereka itu mengalami pertama ada namanya periode prelinguistik itu 0 sampai 12 bulan. Ya. Nah, pada periode ini anak tuh mulai memproduksi suara atau yang kita sering kenal babbling. Ya, seperti itu. Nah, anak mulai bereksplorasi, mereka membuat suara seperti yang suara yang tinggi, yang rendah, atau suara-suara panjang. Tapi tanpa makna tuh ya? Tanpa makna. Jadi sebenarnya itu sedang melatih kemampuan berbahasa dia. Nah, setelah itu mereka meningkat ke periode linguistik yaitu 12 sampai 18 bulan. Nah, disitulah mulai dia bisa menyebutkan satu kata. Satu kata. Ya, seperti dari situ ya, Pak, ya? seperti mama, Lalu, papa. ya, disambung menjadi Ya, sebuah kata ya, Pak? seperti itu. Nah, biasanya di usia 12 sampai 18 bulan ini anak itu mempunyai kemampuan ada 50 kosakata. Tetapi untuk mengerti itu 5 kali lipat dari apa yang bisa dia ucapkan. Seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, setelah dia memasuki usia 24 bulan ke atas atau 2 tahun ke atas, nah mereka baru mulai ada 2 kata. Misalnya mau bobo atau mau susu dan sebagainya. Itu mulai ada 2 kata. Nah, setelah dia di usia 3 tahun itu dia sudah bisa lebih dari 2 kata tentunya, dan dia sudah bisa membuat kalimat yang sudah bisa beralasan. Sepertinya seperti gini, aku mau sekolah karena aku suka sekolah. Jadi ada kata penghubung seperti itu. Nah, disitulah mulai anak dia bisa mulai berbicara, menceritakan kembali apa yang dilakukan di sekolah, karena kan di usia 3 tahun itu udah usia playgroup ya atau taman bermain. Nah, biasanya mereka udah mulai menceritakan kembali apa yang dia lakukan di sekolah seperti itu. Jadi udah bisa diajak bicara. Oke. Seperti itu. Ada kan yang namanya prelinguistik, ada yang namanya linguistik. Betul, Nah, itu mungkin bisa dijelaskan juga, Pak? Iya, jadi prelinguistik sebenarnya itu jadi sebelum ada bahasa ya, sebelum mengucap apa kata yang jelas. Ya, jadi itu yang seperti tadi kayak masih belum mengandung makna.
Ya, tapi kalau sudah linguistik itu sudah kata-katanya sudah terdengar sudah mengandung arti seperti itu. Berarti bisa dibilang juga fase-fase ini tuh adalah ada hubungannya ya dengan usia anak ya Pak? Oh iya, jelas, pasti. Nah, cuma memang tidak ada patokan pasti untuk berapa bulan, seberapa bulan, karena itu memang ada rentangnya. Jadi ada beberapa anak yang belum sampai 18 bulan dia sudah bisa, atau mungkin ada beberapa anak yang memerlukan waktu agak lama, misalnya sampai 19 bulan atau 20 bulan. Tapi di periode itu seharusnya anak sudah bisa seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan juga dan mungkin bisa dijadikan patokan oleh orang tua ya. Jadi tadi kemampuannya seperti apa. Baik, nanti kita lanjutin lagi obrolannya tentunya seputar kecerdasan berbahasa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Mari pemirsa kita lanjutkan lagi obrolan seputar kecerdasan berbahasa pada anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun. Pak Candi juga masih bersama kita. Pak, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak fase-fase seperti fase prelingual, fase lingual, lalu fase kemampuan berbahasa pada anak. Ini berdasarkan usia. Nah, ini kan lebih ke anak menggunakan bahasa. Nah, bagaimana dengan penerimaan bahasa pada anak nih Pak? Oke. Sebenarnya yang menakjubkan sekarang ini adalah sebenarnya anak itu sudah bisa menerima bahasa itu ketika dia sedang dalam kandungan. Jadi ada beberapa penelitian yang beberapa ahli mengatakan bahwa sebenarnya anak di dalam kandungan itu mereka sudah bisa menerima bunyi-bunyi suara-suara dari luar. Makanya kan ada beberapa penelitian juga ada sebaiknya anak dalam kandungan diperdengarkan musik klasik, seperti itu ya. Atau diajak berbicara. Kadang-kadang kan kelihatannya kok aneh gitu berbicara sama anak dalam kandungan. Padahal sebenarnya anak sudah bisa mendengar ada yang ada di lingkungan di luarnya. Nah, untuk itulah makanya orang tua sudah mulai berhati-hati untuk untuk berbicara atau untuk memperdengarkan bunyi-bunyi kepada anak yang ada dalam kandungannya itu. Nah, sebenarnya setelah dia lahir ya tentunya kadang-kadang kan orang tua juga sambil memandikan atau bisa diajak bicara, kadang-kadang kesannya aneh, kita yang tanya tapi kita yang jawab juga. Nah, itu sebenarnya sedang latihan. Anak sedang latihan menerima ya, latihan menerima bahasa ya. Betul. Pak ya. Jadi semakin orang tua aktif atau orang dewasa aktif berbicara dengan anak tersebut, anak itu akan mendapatkan input atau stimulasi yang banyak dan itu sangat bagus sekali. Nah Pak, gimana sih caranya kita menganalisa bahwa anak kita sudah memiliki kemampuan bahasa yang baik dalam hal menggunakan maupun menerimanya Pak? Nah iya, di dalam berkomunikasi atau berbahasa atau berbicara dengan anak, itu juga yang harus diperhatikan oleh orang tua, terutama pada saat-saat masa-masa prelinguistik ya, di mana anak cuma mendengarkan itu, orang tua harus sensitif. Maksudnya gini, begitu berbicara apakah anak ini ada reaksi atau eye contact. Jadi kalau misalnya seperti itu berarti aman. Dalam arti kata anak sedang menerima atau sedang mendengarkan atau sedang belajar. Nah, ada beberapa anak yang tidak ada reaksi atau tidak ada eye contact dan sebagainya. Nah, itu yang mesti dihati-hatikan karena pastinya akan ada sesuatu dengan anak tersebut. Nah, itu orang tua harus menyadari itu di usia seperti itu. Sedini mungkin harus kita perhatikan ya. Karena kalau kemampuan keterlambatan bicara itu mereka itu kan ada yang namanya golden age ya. Itu yang memang harus dipupuk benar-benar sehingga pada masa itu kalau semuanya sudah optimal itu aman kelanjutannya. Tapi kalau misalnya tidak optimal, mereka akan lewat masa golden age-nya, itu akan lebih sulit. Tetap masih bisa, cuman akan lebih sulit jadinya. Iya. Nah, ada hubungannya nggak sih antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir anak sebenarnya, Pak? Ya, yang pasti setiap kemampuan itu saling berhubungan ya. Karena kan
kita juga pernah mendengar namanya multiple intelligences yang kecerdasan jamak itu pastinya ada hubungannya. Tetapi juga kita harus hati-hati karena kebanyakan kita beranggapan bahwa anak yang pinter ngomong atau apa itu udah pasti cerdas, atau sebaliknya anak yang tidak pinter ngomong itu tidak cerdas, itu juga belum tentu juga. Ya, Pak, ya? Berhubungan, cuma tidak saling menentukan seperti itu. Nah, gimana caranya nih kita sebagai orang tua untuk bisa menstimulasi kemampuan berbicara, atau mungkin paling nggak membantu anak dalam hal ya supaya bisa berbicara? Ya, yang pasti orang tua harus aktif ya dengan ya seperti itu. Kadang-kadang orang tua kan dengan alasan sibuk dan sebagainya, jadi mereka nggak punya waktu. Padahal sebenarnya sih yang diperlukan itu kan kualitasnya. Jadi kayak misalnya ketemu sama anak bisa dengan membacakan buku cerita atau membahas hal-hal yang sepele, atau misalnya ada di rumah ada apa, atau minta komentar anak. Anak semakin sering dipancing seperti itu, dia akan semakin menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik. Gitu. Menarik sekali nih obrolan kita ya Pak Candi. Nanti kita lanjutin lagi, tapi saat ini saya ingin mengajak pemirsa untuk menyaksikan sebuah tayangan. Ini bagaimana caranya Anda sebagai orang tua maupun juga pendidik bisa membantu dan juga menstimulasi kemampuan berbahasa anak kita. Banyak tahap perkembangan bahasa yang harus dilewati oleh anak usia dini, dan tentu saja dengan banyak latihan serta pengalaman. Dan yang terpenting adalah bagaimana lingkungan memberikan dukungan serta stimulasi guna mengoptimalkan perkembangan bahasa anak. Meluangkan banyak waktu untuk berkomunikasi dengan anak merupakan salah satu bentuk stimulasinya. Kemudian ajak anak berbicara, bernyanyi, dan menirukan bunyi atau bahasa tubuh. Bacakanlah buku cerita pada anak setiap hari, 1-2 buku yang sesuai dengan usianya. Dan ketika orang tua membaca, tunjuklah gambar yang ada di buku. Sebutkan nama dari gambar tersebut keras-keras. Gunakan setiap situasi yang ditemui sehari-hari. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang dapat dipahami anak. Gunakan pengucapan yang benar ketika Anda merespon. Kembangkan penguasaan bahasanya dengan menambahkan kata-kata baru. Stimulasi juga dapat dilakukan di sekolah oleh bapak dan ibu guru. Guru dapat mendengarkan anak yang sedang berbicara, walaupun anak sulit menyelesaikan kalimatnya, dan guru mencoba untuk tidak menyelesaikan kalimat anak. Berikan kesempatan bagi anak untuk menemukan sendiri kata yang tepat. Berikan ekspresi wajah bingung serta bertanya. Jeda seperti ini akan menyemangatinya untuk berkomunikasi. Berikan motivasi saat menstimulasi. Berbicaralah dengan kalimat-kalimat reguler dan bahasa yang benar agar anak mengerti cara memadukan kata menjadi kalimat bermakna. Pemirsa, semoga tayangan tadi bisa membantu dan juga membuat Anda lebih tahu bagaimana caranya menstimulasi anak-anak kita dalam hal kemampuan berbahasa. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi tentunya masih dalam topik pembicaraan kecerdasan berbahasa pada anak usia dini. Ya pemirsa, kembali lagi masih di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Topik bahasan kita hari ini adalah kecerdasan berbahasa pada anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun ya Pak Candi. Pak Candi juga masih bersama kita tentunya. Ini ada pertanyaan yang saya mungkin masih agak kurang mengerti, makanya kalau bisa dijelaskan lebih dalam lagi nih Pak. Mengenai
intelijensia representatif itu maksudnya apa sih Pak? Dan juga hubungannya dengan proses kognitif dan juga kemampuan berbahasa anak tuh apa sih Pak? Anak usia dini tentunya ya. Ya, sebenarnya yang dimaksud dengan intelijensia representatif itu adalah kemampuan membaca simbol. Jadi ngeliat simbol dan benda dan hubungannya. Jadi anak-anak itu dia belajar bahasa pun itu juga melalui simbol-simbol. Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang nanti akan dikembangkan anak ya, yang akan memberikan pengaruh ke kognitifnya. Karena di dalam simbol-simbol atau benda-benda itu, jadi anak bisa mengartikannya, nggak abstrak ya. Seperti misalnya anak melihat gambar satu merek gitu kan, nah dia tahu ini apa, seperti itu. Nah, anak juga akan bisa membaca atau memahami hal-hal yang abstrak seperti misalnya lebih besar atau lebih kecil atau relasi antara yang lebih panjang, lebih pendek dan sebagainya. Nah, dari kemampuan-kemampuan itu, kemampuan menganalisa atau mengerti itu akan mempengaruhi kemampuan berpikir anak. Jadi seperti itu ya Pak. Yeah. Kadang-kadang kita suka melihat ada orang tua yang mengajarkan anak berbicara atau kemampuan berbahasa mereka dilatih dengan cara melanjutkan kata-kata. Misalnya, nah itu kucing. Anaknya maksudnya disuruh untuk melanjutkan. Iya. Ini benar nggak sih Pak pola atau pengajaran seperti itu? Dulu waktu itu Aji sama anaknya begitu nggak? Sempat juga kayaknya. Kayaknya mungkin mengikuti orang tua dulu suka begitu betul, kan? ya karena sebenarnya itu pola pengajaran yang udah terlalu lama ya. Iya. Maksudnya seperti yang saya rasa itu sudah tidak dipakai lagi seperti itu. Karena pancingan-pancingan seperti itu sebenarnya bukan kurang baik ya, karena anak nanti akan terbiasa untuk selalu dipancing depannya dan itu akan memberi batasan sama anak untuk melanjutkannya lagi ya, seperti itu kan. Misalnya maksudnya berarti dia kita yang memancing akan berharap dia jawabnya kucing gitu ya? Padahal kalau dia jawab nggak apa-apa, ada kata-kata kuda juga kan, nggak apa-apa dong. Cuma kan maksudnya kucing. Nah, jadi itu pembatasan-pembatasan itu. Jadi yang lebih baik adalah biarkan mereka mengungkapkan semua secara penuh. Nah, apa yang harus kita lakukan jika anak kita di usia tertentu belum memiliki kemampuan bahasa atau berbahasa sesuai dengan yang diharapkan, Pak? Nah, oke. Ini cukup serius ya. Maksudnya orang tua yang pertama-tama adalah jangan panik, karena biasanya orang tua cepat mengambil kesimpulan bahwa kok dia belum bisa ini, sementara temennya atau yang sebaya dia udah bisa ini. Sering kan jadinya dibandingin ya Pak? Iya, atau juga bahkan ada juga yang menganggap sepele. Nanti juga dia kalau dulu juga saya juga waktu bisa bicara umur 3 tahun baru bicara dan sebagainya, itu juga tidak boleh juga. Nah, kalau misalnya kita melihat tanda-tanda seperti itu, kunjungan ke ahli itu yang paling disarankan. Berkonsultasilah dengan dokter misalnya, mungkin ada gangguan klinis ya, atau berkonsultasi dengan ahli. Ya bisa nggak harus ahli wicara ya, maksudnya bisa juga bertanya dengan guru-guru di sekolahnya, atau kalau memang anak-anak kita menunjukkan ke tanda-tanda speech delay atau keterlambatan bicara ya? Itu saya rasa kunjungan ke terapi atau terapi itu cukup disarankan. Waduh, mesti kita perhatikan tuh ya Pak.